18. Lukas 18 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-14. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang maling, bukan orang pezina, dan bukan orang seperti pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan merendahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian jawaban firman Tuhan. Terima kasih yang berbahagia kita yang sudah mendengar firman-Nya, memelihara dan melakukan untuk hidup kita hari hari. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Bapak Mama saudara yang terkasih, pagi ini kita akan merenungkan bagian ini di bawah tema mengenali diri sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tubuh manusia ini unik Bapak Mama. Tuhan rancang sangat istimewa. Karena itu ketika tubuh ini mengalami gangguan kesehatan, maka tubuh akan memberikan sinyal atau tanda-tanda. Saya tidak ambil contoh yang lain karena saya penderita diabetes. Jadi saya mengambil contoh ini. Seorang penderita diabetes itu tubuhnya akan memberikan sinyal kalau dia sementara itu sakit gula atau kadar gula darahnya itu menumpuk pada darahnya. Maka tanda yang pertama itu dia akan lihat bahwa malam hari itu dia sering buang air kecil. Itu sinyal tubuh. Kalau dia sering buang air kecil dengan malam-malam, itu harus curiga sudah. Selain itu, dia juga akan mengalami rasa haus berlebih. Dan tanda yang berikut adalah sangat mudah lapar. Makannya sering karena memang kondisi tubuhnya sudah memberikan sinyal. Tidak hanya itu Bapak Mama, kalau sampai sudah luka dan itu susah untuk sembuh, maka sebaiknya cepat periksa sudah. Untuk orang yang menderita darah tinggi atau orang dalam bahasa medis ini bilang hipertensi, tubuh ini akan memberikan sinyal di mana lehernya pertama tegang. Kemudian mengalami pusing berlebihan. Nah Bapak Mama saudara-saudara, itulah keistimewaan tubuh kita. Kalau tubuh sudah memberikan sinyal bahwa ini saya tidak normal, saya tidak seperti biasanya, maka sebaiknya kita waspada. Kalau untuk seorang yang tadi saya katakan bahwa dia menderita diabetes, maka dengan sendirinya dia harus waspada, jaga pola makan, dan cek gula rutin. Itu dapat menolong. Nah, tapi berbahaya bagi orang yang mengalami tanda-tanda atau tubuh memberikan sinyal bagi dia, tapi dianggap biasa saja. Leher mulai tegang, pusing pikir tadi malam ini soal tidur. Tapi tidak pernah curiga dengan dirinya, itu berbahaya. Atau ada orang tipenya bahwa dia tahu bahwa dirinya juga
yang sakit dia akan kasih resep ini, bikin obat ini, bikin obat ini. Dia hanya tahu ini artikel obat begini mana begini, tapi untuk dirinya tidak. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, mengapa kita penting sekali mengenali diri sendiri di hadapan Tuhan? Karena orang yang tidak mengenal diri sendiri ini orang berbahaya untuk dirinya sendiri, bisa juga berbahaya bagi orang sekitar. Karena apa? Mengenali diri sendiri itu juga menyadari identitas sejati kita sebagai ciptaan Tuhan dan mengakui segala keterbatasan kita serta memahami posisi kita di hadapan Tuhan. Bapak-bapak, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan dari orang Farisi dan juga seorang pemungut cukai. Kedua orang ini mereka melakukan kewajiban mereka, yaitu berdoa di tempat yang sama dan waktu yang sama. Tuhan Yesus sedang memberikan gambaran ini. Ini bukan menunjukkan bahwa ini ibadah umum, tapi ini adalah kebiasaan orang-orang pada waktu ini. Jadi orang-orang Yahudi, orang Farisi pada waktu itu mereka punya satu kebiasaan di mana jam-jam tertentu mereka harus ada di rumah Allah, ada di bait Allah untuk berdoa. Jadi bait Allah itu bukan hanya sekedar menjadi tempat untuk berdoa bersama, tapi bait Allah menjadi alat atau perantara penyembahan kepada Tuhan. Jadi orang kalau berdoa di rumah itu tidak dihitung, tapi lebih suka atau lebih cocok harus berdoa dalam bait Allah. Nah, untuk itu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan bahwa dua orang ini, yang satunya Farisi, yang satunya pemungut cukai, dua-dua ada dalam bait Allah dan dua-duanya juga menaikkan doa kepada Tuhan. Tapi kita melihat hal yang sangat mencolok dari dua orang ini, dari doa dua orang ini. Yang pertama kali kita melihat orang Farisi. Orang Farisi di dalam doanya, yaitu di dalam ayatnya yang ke-11 dikatakan di sana begini. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang maling, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ayat yang ke-12, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilan. Mari kita perhatikan sekali lagi ayat yang ke-11. Di bagian B, di situ dikatakan begini. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Dan kemudian di ujung ayat 11 dikatakan, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Bapak Ibu yang terkasih, waktu Farisi ini ada di dalam bait Allah, doanya dia berdoa bilang dia tidak seperti semua orang.
Ini doa yang egois. Doa seperti ini adalah pamer kesalahan dan dia memuliakan dirinya sendiri. Dan ini adalah dosa. Karena apa? Esensi utama dari sebuah dosa, doa, adalah perjumpaan ibadah dengan Tuhan. Orang yang memuji dirinya adalah orang yang tidak mengenal pencipta. Bagaimana saudara-saudara yang terkasih? Mungkin sekarang kita tidak menjumpai orang seperti itu. Mungkin di dalam doa kita tidak berlaku seperti itu. Tapi coba mari kita merenungkan hidup kita hari ini saat. Kadang-kadang kita juga diperhadapkan hati orang Farisi. Hati Farisi ini ada dalam diri kita. Kita sibuk melihat orang lain dan lupa diri kita. Kita sibuk melihat kelemahan, kekurangan,